Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildani, kelas BDP 3B, ingin mempresentasikan apa itu Supply Chain Management. Bisa dikatakan SCM atau manajemen rantai pemasok. Manajemen rantai pemasok merupakan sebuah sistem integrasi antara fungsi maupun lintas organisasi dalam hal produksi dan mengantar produk ke pelanggan atau distribusi. Sistem ini fokus pada proses aliran barang atau jasa, entah itu dari supplier, manufaktur, retailer, hingga konsumen, yang merupakan satu kesatuan yang saling terhubung tanpa pembatas dan berlangsung secara transparan. Secara sederhana, konsep SCM adalah strategi terkait kegiatan produksi, shipping, dan distribusi produk barang atau jasa dari perusahaan sampai kepada pelanggannya. Konsep ini dilakukan untuk melihat pengelolaan seseorang atau tim dalam meningkatkan skala produktivitas, kualitas, dan efisien operasional dalam perusahaan tersebut. Supply chain atau bisa dibilang SC adalah jaringan antara perusahaan dan pemasok saja. Sementara SCM adalah suatu rangkaian dari proses pengelolaan pemasok dan pelanggan. Sistem ini muncul sebagai fondasi yang mendukung pemenuhan kebutuhan konsumen sesuai bisnis. Dan sederhananya, SC tidak sekompleks dengan SCM. Perlu kita ketahui juga, rantai pasokan dalam bisnis tidak selalu sama. Versi paling dasarnya yakni mencakup perusahaan, pemasok, dan pelanggan dari perusahaan ini. Namun, tidak menutup kemungkinan skala cakupan yang lebih besar dapat terjadi untuk perusahaan yang lebih besar. Komponen dasar dari supply chain management, konsep menyangkut pola pendistribusian produk yang mampu menggantikan pola-pola dalam distribusi produk secara optimal. Pola ini berkaitan dengan jadwal produksi, aktivitas distribusi, dan logistik. Maka, dalam praktiknya SCM memiliki sejumlah komponen dalam pelaksanaannya. Komponen ini tidak hanya melibatkan manufaktur dan supplier, tetapi melibatkan banyak pihak, termasuk retailer, wholesaler, sampai konsumen. Komponen-komponennya antara lain yaitu, pertama adalah line. Kesuksesan SCM dapat direncanakan lewat proses penentuan strategi dan tujuan dari proses perumusan. Tentu saja untuk mencapai efisiensi serta efektivitas pada biaya dan kualitas produk. Kedua yaitu source. Dalam konteks ini, perusahaan wajib memilih supplier bahan baku terbaik, sehingga sangat perlu untuk dapat menetapkan harga yang masuk di pasar, pengelola pengiriman pembayaran bahan, hingga menjaga hubungan baik dengan supplier. Sebab, tanpa ini semua, bahan baku yang terbaik sekalipun akan terasa sia-sia karena dimaksimalkan. Yang ketiga yaitu make. Dapat dikatakan ini adalah phrase yang sangat penting dalam keseluruhan proses SCM. Ya, bagian manufacturing penting untuk melakukan penyusunan jadwal aktivitas yang dibutuhkan dalam proses produksi, uji coba pengemasan, hingga persiapan pengiriman produk yang bisa berupa barang dan jasa. Yang keempat yaitu deliver. Produk, barang, atau jasa yang sudah dihasilkan selanjutnya harus didistribusikan, maka penting juga untuk pengelolaan gudang penyimpanan, memilih distribusi pengiriman atau ekspedisi, hingga sistem pembayaran. 5 yaitu return. Terakhir, selain mendapatkan return berupa uang atau balas jasa yang sifatnya sudah pasti akibat adanya pemenuhan kebutuhan konsumen. Penting juga untuk membuat jaringan yang fleksibel dan responsif atas produk kita. Misalnya adalah layanan aduan, cross-group atau discussion atau gathering di sejumlah momentum, sehingga kita bisa mengetahui performa bisnis yang sudah dilakukan, apakah sesuai dengan tujuan awal SCM yang ditetapkan. Apa manfaat dari supply chain management? Pertama yaitu kepuasan konsumen. Prinsipnya adalah membuat konsumen tetap setia dengan kepuasan pelayanan yang diberikan perusahaan. Nah, yang kedua yaitu
tingkatkan pendapatan dan laba berkaitan dengan sebelumnya. Semakin banyak pelanggan setia, maka dampaknya akan meningkatkan pendapatan perusahaan tersebut juga, sehingga laba akan selaras meningkatkan. Ketiga yaitu menurunkan biaya. Nah, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, prinsip SCM adalah membuat jalannya proses produksi dan distribusi seefektif dan seefisien mungkin. Artinya, SCM jelas bermanfaat untuk mengurangi atau menekan biaya-biaya pada jalur produksi maupun distribusi. Namun, ini bukan berarti mengurangi kualitas produk seperti mengganti bahan baku menjadi yang kualitas yang bukan terbaik atau mengurangi hak para orang-orang yang ikut adil dalam produk. Ini seperti misalnya para pekerja. 4 yaitu perusahaan semakin besar. Tentu saja dengan mendapatkan keuntungan dari proses produksi dan distribusi, produknya semakin lama akan semakin besar. Ini merupakan manfaat jangka panjang dari penerapan SCM. Perusahaan yang dijalankan dengan sehat nantinya akan maju dan berkembang dengan sendirinya. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.